biaya merespon aktivitas. Biaya merespon aktivitas. Seperti tadi, aktivitasnya mahasiswa apa sih? Karena online, malas-malesan. Nah, hasilnya, jadi yang dipengaruhi adalah hasil. Jadi biaya ini sebagai yang dipengaruhi. Sebagai kalau kita bikin persamaan namanya dependent variable kan, variabel yang dipengaruhi. Jadi kita mau tahu biaya itu berpengaruh, dipengaruhi oleh aktivitas. Kalau aktivitasnya naik atau turun, biayanya pengaruh perilakunya bagaimana? Begitu. Biayanya berperilaku bagaimana? Apakah ikut naik dan turun? Atau kalau aktivitasnya naik turun, dia diem saja, tetap seperti itu. Nah, ini kan sama ya. Kita itu seperti penelitian kalau kita bikin riset ada X mempengaruhi Y. Jadi Y-nya di sini adalah biaya, X-nya adalah driver atau activity. Ya. Tapi tidak terkait dengan tadi Mas Afan, tidak terkait dengan pendapatan sebagainya, enggak. Ini baru bicara tentang apa namanya? Pengaruh dari aktivitas terhadap biaya. Ya. Nah, itu. Kenapa kemudian kita mulai dari materi ini, ya, materi di chapter 3 ini. Habis itu loncat ke chapter 20. Jadi sebenarnya materi setelah MIT itu yang ini kan, inventory costing, ada direct costing, yaitu variable cost. Ini VC ya, variable costing. Di sini juga CVP, volume. Ini juga contribution margin, hubungannya dengan variable cost. Jadi hampir semuanya ini akan memerlukan data di mana cost itu dipisahkan antara variabel dan fixnya. Nah, pengklasifikasian biaya itu menjadi variabel dan fix, itu adalah pengklasifikasian berdasarkan perilakunya. Gitu. Makanya kita di sini akan mempelajari konsep perilaku biaya dan metode memisahkan fix dan variabel dari biaya-biaya yang semi variabel. Nah, itu intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi perilaku biaya. Nah, karena nanti klasifikasinya berdasarkan perilaku, kita bahas. Kemudian nanti dipisahkan metodenya seperti ini. Nah, metode seperti ini Anda bisa langsung bikin kan. Nah, oke. Tadi saya sudah tanyakan apa sih perilaku, yaitu bagaimana biaya merespon terhadap perubahan aktivitas. Paham kan ya? Jadi kalau aktivitasnya itu, aktivitas misalnya produksi. Produksi 0, biayanya berapa? 0. Produksi 1, biayanya 5. Produksi 2, biayanya 10. Kan gitu. Itu yang disebut variable cost. Karena dia, apa namanya, meresponnya levelnya naik ya, proporsional. Sedangkan kalau fixed cost ya, ini variable cost kan ya, biaya berubah ya, proporsional, sejalan, selaras dengan perubahan aktivitas. Kan begitu. Beda dengan fix ya. Mau produksi 1, 2, 3 ya biayanya tetap sebesar itu. Sebesar itulah biaya yang tetap gitu ya. Fix dia. Dia tidak merespon. Seperti itu. Jadi mau produksi sekian atau tidak, atau hari ini tidak perlu sama sekali, itu biayanya tetap terjadi. Oke. Saya lihat bawah ini. Oke. Kalau direct material dan direct labor itu kan pasti variable cost. Iya kan? Ya pasti ya. Ketika kita nambah unit, pasti direct bahan bakunya bertambah. Ketika kita nambah unit, pasti tenaga kerjanya bertambah. Itu pasti variable cost. Berarti yang ada fixed cost-nya itu adalah FOH. Ya, FOH. Tapi di dalam FOH itu tidak semuanya jelas fixed cost atau variable cost. Jadi FOH itu ada yang fixed cost, ada yang variable cost, tapi ada yang karakteristiknya semi variabel. Gitu. Ya, ada yang dia itu belum produksi sudah ada biayanya. Nah, padahal kalau belum produksi harusnya 0 itu variabel.
Tapi kalau belum produksi ada biayanya kan fix. Ternyata ini belum produksi masih nol, sudah ada biayanya. Begitu bertambah, biayanya bertambah juga. Tuh. Bukan fix dong. Nah, itulah semi variabel. Bisa dipahami ya, ini gambarnya lebih memperjelas ya. Memperjelas. Jadi ini variabel tadi, kalau nggak produksi 0, kalau produksi 500, berapa biayanya dan seterusnya. Proporsional, naik ke atas. Kalau biaya tetap, mau 0, mau 100, 500, 1000, dan seterusnya, ya biayanya tetap. Di sini contohnya 60. Ini jumlah biayanya, total. Tapi kalau dibikin per unit, dibagi unit, jadi malah variabel cost itu tetap biayanya. Ya kan? Yaitu 500 misalnya kan. Nanti kalau 0, 0. Kalau 500, ya, ini biaya per unitnya, 500. Nah, cocok ya. Kalau dibagi dia akan tetap ya. Karena proporsional. Makanya pakai tarif. Ya kan? Tarif per unit. Karena tetap setiap naik activity, naik X-nya, activity, Y-nya akan naik. Ya, ini variabel. Ini simple, tapi kalau ada PG begini kadang-kala salah juga bahwa variabel per unit itu adalah tetap justru. Kalau biaya tetap, biaya tetap per unitnya justru turun. Ya kan? Makanya kita kenal di ekonomi mikro itu apa? Economic scale. Jadi kalau perusahaan besar itu, perusahaan yang produksinya massal itu, dia bisa menekan biaya produksi karena biaya tetapnya per unitnya di sangat kecil. Semakin banyak produksi, biaya tetapnya per unit jadi semakin kecil. Ya kan? Tetap segitu, dibaginya lebih besar. Maka makin kecil. Jadi dia menang di sini nih, perusahaan-perusahaan besar, ya, untuk menekan cost-nya. Ya, seperti itu. Unilever, begitu kan, seterusnya. Nah, tapi kan ada yang ini, semi variabel. Di mana ketika 0 sudah ada biaya. Nah, biaya ini biaya tetap. Kalau kita bikin notasi ini A begitu, kalau persamaan ya. Nanti kalau bikin begini konsisten aja ya, biaya itu Y. Sumbunya sumbu vertikal, yang horizontal ini activities X ya. Jadi ketika 0 sudah ada biaya, inilah yang berpotongan inilah fixed cost-nya. Dan terus naik, makanya ada begini kan. Ini adalah apa ya? Istilahnya kalau di matematika istilahnya apa nih? B ini? Y ini biaya. Ah, slope betul sekali, slope atau gradien betul sekali. Di matematika ini gradiennya. Gradiennya adalah sana ya, dy per dx kan. Ini kan perubahan y, ini perubahan x, dy per dx ya. Itulah biaya variabel per unitnya, tarifnya ini nanti. B itu adalah tarifnya. Gradien atau slope adalah tarif variabel. Jadi intinya nanti pertemuan hari ini adalah Anda diminta memprediksi biaya. Biaya itu Y. Y berapa ketika X-nya diketahui. Gitu. Tahun depan kalau aktivitas kita bikin sekian ribu unit, berapakah biaya listriknya? Tinggal dimasukin X-nya. Nah, agar bisa seperti ini, Anda harus bisa menentukan berapa A dan B-nya. Gitu. X nanti diketahui, B-nya bisa dapat. Tetapi Anda harus cari dulu A dan B-nya. Gitu. A adalah biaya fixed cost, B adalah, B apa tadi? Gradien. Gradien atau slope atau biaya variabel per unit. Ya, B itu biaya variabel per unitnya. Ya. Jadi kalau per unit 1, ya sekian. Kalau 2 kali lagi. Gitu. Jadi akan Y-nya akan naik. Ya, seperti itu. Itu saja materi hari ini. Mungkin kita konsepnya biar makin jelas. Ini saya ambil ya, saya potret kayaknya dari Carter ya. Sebenarnya sih variabel itu nggak persis garis, aktualnya ya ada bergelombang lah ya aktualnya. Tapi kemudian untuk prediksi, ini kan ceritanya mau prediksi, jadi dibikin metode kan.
Ini adalah biaya historis gitu, tahun lalu misalnya seperti apa. Nah, kita bisa bikin A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga tahun depan bisa kita prediksi. Jadi ini sebenarnya ilmu statistik ya, dan Anda belum belajar statistik ya. Nanti di statistik akan ketemu lagi persamaan linear begini kan, regresi. Oke, semi variabel tadi, jadi kalau ditarik garis ternyata ketemunya di sini ya, fixed cost-nya di sini. Jadi ada yang semi variable tadi kan, contohnya apa di sini? Ini listrik. Jadi listrik itu ada yang mau produksi atau tidak tetap hidup kan, lampunya itu tetap hidup kan. Tapi kalau mesin, listrik untuk mesin kan berubah berdasarkan mau produksi, mau kerja berapa jam mesinnya, aktivitasnya jam mesin ya. Kalau cuma 10 jam dibanding dengan 50 jam kan pasti listriknya beda, itu variabel. Jadi dia gabungan antara variabel dengan tetap. Ada beberapa lampu yang tetap setiap malam nyala kan, mau produksi atau enggak. Itu berarti biaya listrik itu semi variabel karena tidak semuanya tergantung dari aktivitas. Ada yang tetap seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nanti biaya pemeliharaan, nanti yang lain, mungkin juga semi variabel ya. Tujuannya apa? Ini yang ada di Carter. Jadi kemarin kita sudah seperti ini kan, bikin analisis varian, ngitung tarif predetermined rate-nya FOH. Itu kita sudah dikasih angka fixnya berapa, variabelnya berapa. Ya enggak? Bikin flexible budget, ada diketahui fixnya berapa, variabel berapa. Padahal dalam kenyataannya di perusahaan tersebut ada semi variable, berarti dipisahkan dulu. Nah, chapter 3 ini bicara tentang memisahkan itu. Berapa fix, berapa variabel. Untuk biaya yang semi variabel tadi. Jadi kita bisa memprediksi biaya semi variabel. Ya, ini berarti sudah. Terus ini yang tadi pertemuan berikutnya kan, direct costing. Ini pertemuan 2 nih ya, bikin direct costing. Pertemuan 3 contribution margin, BEP juga pertemuan 3. Jadi ini sebenarnya satu chapter 20. Satu bab dibagi dua loh, ya. Satu bab dibagi dua, seingat saya ya. Saya cek lagi. Satu bab dibagi dua. Kita mengenal direct costing, kemudian kita rekonsiliasi, kita mengenal seperti ini. Nah, ini berikutnya juga pertemuan berikutnya, differential cost yang berbeda, cost yang relevan atau disebut relevan cost. Kita mau ngambil keputusan, maka hanya biaya yang relevan yang yang dipertimbangkan. Maka nanti intinya apa? Fixed cost itu tidak relevan. Fixed cost tidak relevan. Yang relevan ini variabel. Kenapa fixed cost tidak relevan? Karena mau pakai alternatif ini atau alternatif yang kedua tetap terjadi dia. Biaya tetap segitu maksudnya, fix kan? Jadi nggak ngaruh gitu, nggak relevan. Atau disebut differential cost. Dan seterusnya. Nanti menganalisis seperti ini pakai linear programming. Ini pricing. Jadi ini materi berikutnya ya. Dengan dasar hari ini kita paham bahwa biaya itu punya behavior. Kalau dia merespon activity ya dengan proporsional itu variabel. Merespon tetapi campuran itu namanya semi variabel. Tidak merespon sama sekali dalam suatu relevan waktu tertentu, dia tetap saja namanya, ya fixed cost ya. Sampai di sini ada yang mau komentar silahkan. Jadi ini chapter 3 ini kita ya.
Kita lanjut ya. Ini masih konsep. Artinya dari mana sih kita mau memisahkan dia itu? Dari data historis. Kalau kita nggak punya karena perusahaan baru, ya kita tinggal lihat di industri itu seperti apa. Ya. Nah, ketika kita nanti data historis, misalnya tahun lalu ada sekian bulan, aktivitasnya sekian, dia sekian. Kalau ada data yang tidak normal, atau dalam statistik disebut outlier, ya, anti mainstream, sama aja ya. Artinya yang lain nanti semua titik itu nanti kalau kita lihat di scatter graph itu hubungannya itu menggerombol sebenarnya, membentuk satu garis. Hubungan kalau aktivitasnya segini, biaya segini. Itu. Tapi ada yang aneh, dia nggak seperti itu. Aktivitasnya tinggi, biayanya sedikit sendiri loh. Dia jauh gitu, outlier, tidak normal. Itu akan dikeluarkan saja. Karena kan malah prediksi kita akan bias gitu ya. Seperti itu. Dan seterusnya, ini beberapa pengetahuan ya untuk dipertimbangkan. Penyesuaian inflasi dan sebagainya. Ini kalau dibikin soalnya case ya. Biasanya case ini hanya untuk di 4. Kita lempeng-lempeng saja. Diketahui activity, diketahui biaya. Atau activity-nya ada beberapa, dicari dulu mana activity yang paling kuat pengaruhnya. Nah, nanti pakai koefisien determinan ya di slide berikutnya nanti. Nah ini langsung ke contoh. Kemudian kita coba ke metodenya ya. Yang dicontohkan di sini biaya listrik tadi yang semi variabel. Data historisnya selama 1 tahun berarti ya. Januari activity-nya sekian, biaya sekian, kan gitu ya. Kalau activity sekian, biaya sekian. Kalau turun, kok turun. Ini sama, beda kan? 34 sama 34 beda biayanya kan? Tuh. Ini kan aktual ya, seperti ini. Nah, dari dasar ini kita mau bikin persamaan tadi sebenarnya sama dengan A plus BX. Hanya berapa? Pertama adalah mau memisahkan. Jadi mencari A berapa, B-nya berapa. Sehingga kita bisa memprediksi Y di suatu masa di depan ketika X-nya diketahui. Nah, jadi inti dari materi hari ini seperti itu. Mencari A, fixed cost, mencari B, variabel. Tarifnya per unit. Per activity maksudnya ya. Nah, ini total dibagi 12 karena sebagai jumlah ininya. Jumlah datanya, rata-ratanya seperti itu. Kita mau pisahkan, mau cari A dan B. Pakai high-low scatter plot atau metode least square. Nah, ini dipakai di statistik nanti Anda, namanya OLS, ordinary least square. Sekarang kalau kita lihat ada penelitian pengaruh pengaruh apa terhadap apa begitu ya. Pengaruh kecerdasan dalam komunikasi terhadap nilai begitu ujian gitu misalnya kan. Berarti nilai ujian itu Y yang dipengaruhi, ini tadi X-nya. Nah, di sini X-nya adalah activity. Y-nya adalah biaya. Jadi kita fokus akuntansi biaya adalah memprediksi biaya. Biaya berperilaku dipengaruhi oleh activity-nya. Maka ini kalau saya ngetik ini agak jelek karena pakai mouse ya. Karena stylus saya baterainya habis. Dan ternyata baterainya tidak ada dijual di minimarket gitu, mungkin di online ya. Baterainya itu yang A-nya 4 kali, A-nya 4 kali gitu. Nggak sampai 3, dia 4 gitu. Oke, jadi intinya seperti ini ya. Kita memprediksi biaya. Karenanya kita mencari mana tuh? P variabel dan mencari fix. Kita coba pakai high-low, pakai menggambar, pakai least square. Saya mau tanya dulu, list artinya apa? Daftar, Pak. Listnya begini tulisannya.
bukan I. Least. Paling sedikit ya. Paling sedikit. Iya, betul. Least. Less kan? Less. Least paling sedikit. Terkecil. Square. SpongeBob SquarePants. Bukan itu sih ya. Square apa di sini? Kuadrat, ya. Kuadrat terkecil. Jadi suatu metode yang nanti ditemukan oleh ahli statistik lah ya untuk memprediksi formula seperti ini tuh yang paling akurat pakai itu. Jadi dia selisih simpangan antara titik itu dengan rata-ratanya paling kecil dikuadratkan. Kita mulai high low. High low itu berarti nyari yang tertinggi. Aktivitas tertinggi yang ini mana? Jadi yang kita lihat jangan biayanya, tapi aktivitasnya ya. Aktivitas tertinggi 34, 39, 48. 48 ya? Oh, udah ditulis di sini kok. Tertinggi 48. Udah ditulis. Terendah 26, ya kan? Kalau misalnya 26 ini biayanya ada beda, pilih yang biaya terkecil ya, karena terendah. Kebetulan ini sama. Jadi kita dapat data aktivitas 48 itu biayanya 680. Aktivitas terendahnya 26 itu biayanya 500. Kemudian kita intinya ya, kalau aktivitas dari terendah naik ke tertinggi itu selisihnya berapa? Berarti delta kan? 48.000 dikurangi 26. Biayanya naik berapa? 680 dikurangi 500. Maka delta Y dibagi delta X itu. Slope namanya. Jadi kita pertama nyari slope-nya. Ya. Kita mau bikin gampang begini aja. Nah, seperti ini. Mana yang Y? Biaya ini. Ini X. X-nya yang tinggi, Anda cari yang tinggi biayanya berapa? Yang rendah biayanya berapa? Terus tinggi ke rendah, berarti naik berapa sih? Naik sekian. Biayanya naik sekian. Kenaikan biaya dibagi kenaikan aktivitas adalah slope-nya. Ya kan? Inilah B ya, biaya variabel per unit. B-nya udah ketahuan. Kalau B ketahuan, nyari A-nya gimana? Mas, Mbak. Substitusiin ke rumusnya, Pak. Dimasukkan ya, udah pakai istilah substitusi. Yang ini suka matematika nih. Dimasukkan ke rumusnya ya. Oke. Tadi ini Y. Kok nggak mau pakai pen? Oh, mati pennya. Ini tadi Y, ini X. Ya, sama dengan A plus B. B-nya sudah ketahuan. X-nya ada. Jadi 48.000 kali ini sama dengan ditambah A sama dengan 680. Berarti A sama dengan 6. A sama dengan yang Y dikurangin perkaliannya itu. Seperti itu ya. Simpel ya. Oke. Jadi sama ya kalau kita bikin dalam bentuk rumus seperti ini karena ngikutin starter ya. Tadi ini A plus BX, ini B-nya pakai B, ini variabel ya, seperti itu. Ketemunya sama seperti ini. Pakai cara yang tadi juga bisa. Tinggal dimasukkan sekarang. Dimasukkan, dikalikan, selisihnya adalah fixed cost, sama angkanya. Nah, inilah A. Inilah B. Sehingga nanti kalau soal berikutnya bertanya, nanti kalau X-nya, cost ini kan X ya. Ini X. X-nya sekian, ya. Kok salah. Cost kok X. Cost itu Y ya kan? Yang ini, yang activity, ini X-nya. Nah, kalau nanti tahun depan ada 50.000, berapa Y-nya, berapa biayanya, kan tinggal dimasukkan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu aja high-low point method. Terus lanjut ya. Ini simple ya,
simple, paling sederhana, tapi ya kurang akurat. Nah, diakui kurang akurat dong. Datanya banyak kok yang dipakai cuma 2. Karena ada asumsi seperti ini. Hanya pakai yang tertinggi dan terendah. Ada datanya kan banyak ya. Nah, sekarang pakai scatter plot, scatter graph. Ya. Di sini sama, artinya kita bikin activity itu sumbu X tadi, ya kan? Activity digambar X, terus ini X, kemudian berapa biayanya kalau X-nya bertambah? Y. Maka digambar titik-titiknya tadi. Januari, Februari tadi ya. Januari activity 34.000, biayanya 640. Februari dan seterusnya. Digambar. Nah, jadilah gambarnya seperti ini. Ini Januari, ya kan? Februari, titik-titik ini. Januari kan titik-titik. Titik itu dapat, kemudian itulah namanya scatter plot kan. Titik-titiknya. Jadi semua data kelihatan menggerombol, kemudian Anda bikin garis. Nah, membuat garis. Dengan cara manual ini pengamatan visual, makanya ini masih bias. Paham kan saya masih bias? Jadi kalau nanti di soal E32 Anda disuruh gambar, gambarnya kan garis ini gambarnya bisa beda-beda. Waktu ngarik garis ini kan manual ini. Ya, misalnya altos tadi, misalnya saya menggambar begini, ketemu 440. Altos orangnya suka nanjak, gambarnya agak nanjak. Ini. Nah, ketemunya di bawah 400 gitu. Sama-sama ngelewatin titik-titik. Ya, paham maksud saya kan? Ini berarti kan nggak bisa antar individu bisa pengamatannya agak berbeda. Sama-sama bikin antara titik-titik, tapi kemiringannya, nah kemiringannya beda. Ada kemiringannya itu nanti slope tadi, biaya variabel. Nah, itu kurang akuratnya di situ. Sehingga ini jarang keluar ujian, gitu kan. Nanti jawabannya beda-beda nggak berarti yang beda salah kan. Yang penting nanti bikin titik-titiknya itu. Oke. Paham maksud saya? Jadi kalau seperti ini misalnya dari tiga garis seperti ini, kanan gelombang di sini, ketemu di 440, maka 440 ini adalah fixed cost-nya. Berarti sekarang A-nya ketahuan dulu. Tinggal mencari B-nya, slope-nya. Nah, kalau yang high low tadi, B-nya yang ketahuan dulu. Nah, sekarang A-nya ketahuan. Setelah A ketahuan, ya, ini A-nya kan, biaya tetapnya ketahuan. Totalnya berapa sih? Biaya rata-rata. Rata-ratanya. Tadi kan di total dibagi 12. Nah, ini per bulan. Ternyata rata-rata sekian. Maka selisihnya itulah variabelnya. Rata-rata. Variabel rata-rata. Ya, biaya variabel rata-rata 130. Nah, kalau mau nyari slope-nya, ya 130 dibagi dengan jam kerja rata-rata. Nah, seperti ini ya. 570 tadi biaya rata-rata, 35.000 adalah jam mesin rata-rata. Ya. Ini biaya rata-rata, ini jam mesin rata-rata. Biaya rata-rata dikurangin fixed cost-nya adalah variabel. Variabel dibagi dengan activity-nya, maka menjadi biaya variabel per unit. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara yang sama, ternyata di sini dapat fixed cost-nya 440 dengan cara sama. Dengan cara yang berbeda untuk data yang sama. Ini 440. Tadi yang pakai Hello berapa? 287. Kan selisih ya, jauh. 287 fixed cost-nya. Pakai yang scatter graph 440.
Seperti itu. Oke. Izin bertanya, Pak. Silvi, silakan. Iya, Pak. Itu yang grafik tadi kan kata Bapak kan bisa bias gitu kan, Pak. Bisa ada yang menggambarnya yang 440 terus yang bawahnya lagi 400. Berarti nanti jawabannya bisa beda yang itu, Pak. Apa? Kan tadi dikurangin sama biaya tetapnya tadi, Pak. Berarti bisa beda atau ada patokannya gitu, Pak. Ini yang 440. Terima kasih. Ini mengkonfirmasi ya. Iya, jadi kalau dapatnya A-nya beda, maka nanti step berikutnya akan berbeda. Dia harus konsisten. Dan nggak salah, sama-sama nggak salah nanti. Kan memang terjadi. Itu makanya bisa bias ya. Jadi ketika soalnya seperti ini, jawaban ketemu garisnya di mana, kelanjutannya ya itu gitu. Jadi angka yang dihasilkan beda-beda. Nah, ini makanya kenapa saya sampaikan ini jarang keluar di ujian, kan bingung juga ini koleksinya nanti ya. Baik, Pak. Berarti tergantung yang line A tadi ya, Pak? Dan memotongnya di mana. Karena kan gambar ini tujuannya mencari berpotongan di Y-nya berapa, itulah A atau fixed cost. Terima kasih, Pak. Kelebihannya scatter graph, ya di sini sebutkan, itu bisa mengetahui apakah ada hubungan linear pertama. Yang kedua bisa mendeteksi data abnormal. Maksudnya gimana? Mengetahui ada hubungan linear. Nah, kalau seperti ini kan gerombol nih, bisa digaris kan, itu linear. Coba kalau kita bikin aktivitasnya itu memang nggak ada hubungannya dengan biaya. Jadi kita tuh nyari aktivitas kan yang paling punya pengaruh, paling hubungannya paling dekat kan. Bahwa direct labor hours, jam kerjanya tukang gitu, jam kerjanya pekerja, labor kan, itu pengaruh dong pada electricity. Iya ternyata. Nah kalau gambarnya ternyata titiknya ada di sini, ada di sini, ada di sini, kemana-mana. Berarti itu tidak ada hubungan linear, memang tidak ada hubungannya. Aktivitas itu terjadi dengan biaya itu jalan masing-masing. Gak jelas, gitu. Hubungannya gak jelas. Jadi ketahuan kalau gerombol gini, oh memang ada hubungan linear. Satu. Yang kedua, ini gerombol bagus, terus ada satu yang di bawah. Di sini misalnya. Bulan Maret misalnya, bulan Maret tidak di sini tapi di sini, maka dia outlier. Yang diabaikan saja. Kenapa outlier itu tidak normal? Mungkin di bulan Maret ada diskon gitu atau gratis listriknya gitu kan, atau ada sesuatu gitu ya. Intinya ada suatu kejadian yang tidak normal gitu. Karena yang lain bagus. Kalau dari sekian banyak itu polanya kelihatan, ada satu saja atau sebagian kecil ya itu beda, maka yang beda itu disebut outlier. Ya. Jadi dia sebenarnya ada hubungan, tapi ada kejadian yang tidak normal gitu. Makanya disebut dia bisa mendeteksi ya. Oke. Udah tinggal satu metode lagi atau latihan dulu ya. Dulu deh. Yang high low itu coba ini deh, saya coba buka ini. Saya taruh di mana ya? Oke, saya taruh di slide aja. Saya gunakan ke slide. Oke, perhatikan ini adalah perilaku dari biaya setup. Aktivitas setup. Ya, pasti berhubungan kan aktivitas setup dengan biayanya.
sebentar, ini sudah tampil ya gambarnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi kalau setup activity-nya ini jam, kok jam sih setup activity? Biasanya bukan jam ya, ini kenapa hours? Biasanya berapa kali lah ya? Berapa kali frekuensi biasanya ya? 224 dia biayanya sekian dan seterusnya. Nah, coba dibuat pakai high-low method ya. Cari variable cost ya di sini per jam ya. Ya sudah per jam nggak apa. Kita setup aktivitasnya jam nggak apa. Ikutin ini ya, kita anggap setup aktivitas kalau 224 jam sekian. Nah, carilah pakai high-low method ya. Berapa biaya variabel per jamnya? Siapa mau nyoba? Langsung di sini. Pakai apa ngetiknya ya? Caranya gimana? Izin mencoba, Pak. Halo? Ya, Silakan izin mencoba, Pak. mencoba. Gimana caranya? Saya pindahin ke Excel aja deh. Bentar ya, saya share-nya yang Excel aja biar kita bisa ngerjain bareng. Kalau pakai ini saya ngetik pakai mouse-nya susah, pakai Excel aja. Nah, ya, oke. Silakan Mas. Gimana? Pakai metode high-low. Halo, Pak. Pertamanya dicari cost yang paling tertinggi dan paling terendahnya, Pak. Activity kan ya. Ya. Yang dicari dulu activity atau cost-nya? Ayo. Cost-nya, Pak. Kan di sini sama sih ya. Seharusnya activity-nya ya. Yang dilihat activity-nya. Kalau di sini nggak ngaruh sih karena dia semua. Jadi activity yang paling rendah dan paling tinggi. Yang mana Mas? Coba. Yang paling tinggi dulu. Yang paling tinggi cost-nya itu 18.497. Oke. Terus yang paling rendah 16.088.000. Terus untuk activity-nya yang paling tinggi 356. Yang terendah 224. Kemudian dicari selisihnya, Pak. Terus selisihnya yang pertama dapat 2.409. Yang drivernya 132. Ya, terus untuk mencari variabel cost rate-nya, selisih cost dibagi selisih drivernya, selisih activity. Dapatnya 18.250.
biayanya dibagi perubahan activity. Dapat ini. Ini adalah B yang kalau kita istilahkan tadi. Ya. Terus kalau suatu saat ya perusahaan menghentikan kegiatan setup activity. Jadi setup activity 0. Jika setup activity 0, artinya dia tidak melakukan kegiatan, berapa biayanya? Ada nggak biayanya? Apa biaya 0 atau ada atau berapa dengan metode ini? Siapa mencoba gantian selain Mas Ilham? Mas Ilham sudah. Jika setup activity 0, berapa biayanya? Di sini kan biayanya tetap ada kan? Gimana caranya? Silahkan. Ini apa ini? Ini adalah yang lanjutin. Sekarang artinya ditanya berapa A gitu. Cuma kalimatnya aja. Berapa kalau 0 gitu. Sebenarnya setelah variabel ini dapat kan kita nyari fixed cost. Jadi sama aja kita mencari fixed cost. Siapa penyoba? Lanjut aja. Fixed cost atau A ya. Itu berapa? Tinggal dimasukkan kan ya? Masukkan, Pak. Gimana? Kalau nggak salah sih ya Pak ya, itu yang apa namanya cost yang high-nya itu Cost yang dikurangin high. sama variable cost-nya. Nah, variable cost-nya itu dari apa namanya activity-nya dikali sama yang apa namanya biaya variable per unitnya Pak. Baru nanti diselisih. Activity-nya. Kali sama yang biaya variable per unitnya Pak. Nah, gini kan ya. Y-nya 18.497, X-nya 356, B-nya 18.250. Nah, maka A-nya adalah dikurangkan. Nah, ini A. Ini kan BX kan. Nah, gitu. Atau kita coba yang satunya. Y-nya 16. Yang ini B kali X. Maka dapat. Nah, itulah A-nya. Ketika setup activity 0, maka biayanya adalah 12 juta. Itulah fixed cost. A. Gitu. Berarti kita sudah bisa dapat gambaran kalau diminta bikin persamaan Y sama dengan A. A-nya ada 12 juta. Plus B. B-nya adalah 18.250 kali X. Nah, gitu. Ini persamaannya. Sehingga ketika nanti ditanya, jika bulan depan atau suatu bulan di depan nanti di sini kan 356 ya. Misalnya X-nya setup activity ini bulan di suatu bulan, suatu periode ya. Setup activity berapa? 550. Berapa biayanya? Maka tinggal dimasukkan, ya enggak? Biaya kan Y. Berarti kan tinggal tadi 12.000 ditambah ini kali 550.
50 dapat. Inilah biayanya. Nah, begitu maksudnya. Inilah tujuan dari memprediksi itu. Bisa dipahami semua ya? Bisa semua ya? Nggak salah kan saya bilang ini bonus? Bonus tapi kalau keluar poinnya mungkin kecil, maka harus cepat begitu ya. Jangan mentang-mentang bisa terus lama-lama. Nah itu tadi loh masalah kita. Sudah gampang malah masih nyari-nyari rumus lagi. Aduh, padahal sudah jelas-jelas. Kalau kita pahami ya seperti ini saja. Delta. Ya, pokoknya ini biaya. Y. Aktiviti itu X gitu ya. Jangan mintanya Excel-nya dibagi Pak. Jangan. Anda bikin. Anda bikin. Dari Inus bikin ya. Cositnya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut dulu atau break dulu ya. Break dulu deh. Biar saya selesaikan tanggapan saya ini. Konsisten dengan tadi, harus paham tadi ya. I adalah biaya, A adalah fixed cost, B-nya adalah variable atau variable rate-nya ya, variable cost per unit, X-nya adalah activity. Nah, untuk menentukan B dan A, ini nyari B dulu nanti, slope-nya, itu bisa menggunakan D square, yaitu dengan rumus seperti ini. Rumusnya sebenarnya seperti ini. Mencari B-nya adalah ini. Nah, simpelnya Anda bikin di Excel. Oh, kalau nggak online nggak bisa nih. Nggak boleh pakai laptop kan? Bolehnya pakai kalkulator kan? Nah, kalau online harusnya udah dibikin sekarang ya. Nah, kita coba dengan data yang tadi. Jadi bulan Januari sampai Desember kita masukkan biaya Y ya. Kita sebut YI di sini. Itu Y-nya berapa? X-nya di sini. Activity-nya, jamnya tadi. Total rata-rata. Rata-rata berarti istilahnya di sini Y bar. Y dikasih garis di atasnya kan. Ini X bar ya. Rata-rata. 70 dari mana nih 70? Biaya dikurang rata-rata. 640 kurang 570 itu. Iya, betul sekali ya. Biaya yang terjadi dengan dikurangi rata-ratanya itu 640 dikurangin 570. Ini semuanya yang ada di sini B dikurang dengan rata-ratanya. Makanya ada yang negatif kan 500 dikurang 570. Semuanya YI dikurangi Y bar kan gitu. Kemudian XI dikurangi X bar. Makanya ada yang 0 kan 35.000 dikurangi 35.000 0. Oke. Ya, artinya Anda bisa bikin rumusnya ya, paham dulu ya. Ini tinggal dimasukkan. Biaya dimasukkan, terus dikurangin dengan rata-ratanya, dikurangin dengan rata-ratanya. Kemudian yang X, yang kalau 4 dikuadratkan, ini 1000 kali 1000 kan. Ya. Yang Y juga dikuadratkan di sini. Kemudian kolom 1, kolom 2 dan kolom 4 dikalikan. Y min Y bar dikalikan XI min X bar di kolom 6. Seperti itu. Kemudian dijumlah semua. Nah, inilah yang disebut least square tadi. Karena ini simpangannya kan. Jadi 640 ini dibanding rata-ratanya itu menyimpang 70. Itu 70 dikuadratkan. Ini juga dikuadratkan dan seterusnya. Gitu. Kita nggak bahas kenapa rumusnya begitu ya. Mungkin di statistik dibahas. Nah. Oke. Cari B. B adalah kolom 6 ini dibagi dengan kolom 5. Jadi perkalian tadi, perkalian simpangannya dibagi dengan X-nya, yaitu jam. Ya. Yaitu activity. Dibagi dengan activity. Kan kita mencari per jam kan? Per jam. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kolom 6, 2270 tadi dibagi dengan 512.
Dapatnya inilah B. B sudah diketahui. Dimasukkan untuk mencari A pakai rata-rata Y bar yang tadi 570, X bar 35 gitu ya. 570, 35 ini B-nya. Maka A diketahui 416. Inilah prediksi yang menurut para ahlinya adalah paling akurat. Seharusnya fixed cost-nya 416. Jadi waktu scatter graph tadi udah nyaris ya. Artinya kata garisnya nggak bisa persis kan. Kalau kita mungkin agak turun sedikit ya, 440, 416 gitu, atau 420 gitu ya. Kalau ini sudah pakai hitungan. Semakin banyak datanya, semakin akurat. Kan ceritanya ini kan prediksi ya, artinya memprediksi Y seperti persamaan regresi, jadi persamaan untuk memprediksi. Seperti penelitian-penelitian yang ada di paper-paper itu kan memprediksi dari beberapa X makan, X1, X2 dan sebagainya ke Y. Seperti ini juga ya. Kalau X-nya banyak, pakailah software gitu kan, SPSS dan sebagainya. Tapi kalau hanya seperti ini, pakai Excel. Bahkan kalau offline itu pakai kalkulator doang ya. Atau bisa ngoperasin dikuadratkan di akar. Nah, sekarang Anda harus bikin Excel-nya. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Saya harap konsisten ya, yang biaya itu Y, yang activity X, biar nggak bingung ya. Nanti kalau Anda bikin sheet-sheetnya X-nya di sebelah sini disebut terserah, nggak masalah, nggak harus seperti ini. Tapi kalau mau gampang sebenarnya ya seperti ini saja gitu ya. Pemahamannya kan pas. Tapi kalau Anda bikin sendiri yang lain itu nggak masalah. Oke. Satu lagi adalah analisis korelasi. Ya, bentar. Jadi balik ke sini sama ya. Intinya kita mencari B, mencari A sehingga dapat persamaan bisa memprediksi. Nah, pertanyaannya, memang yang paling berpengaruh ke Y itu X-nya apa? Apakah X-nya tadi jam kerja? Yang paling pengaruh, paling dekat hubungannya terhadap terjadinya biaya listrik itu adalah di sini asumsinya adalah jam kerja. Kenapa bukan jam mesin? Atau apa lagi? Ya. Atau jumlah unit produksi saja, gitu kan? Maka harus dilakukan analisis korelasi untuk menentukan yang paling dekat hubungan korelasinya antara X dengan Y. Kalau sempurna berarti tidak ada faktor lain itu ya, nempel ya. Kan tidak sempurna tadi. Nah, seperti itu. Maka digunakan rumus coefficient determination ya, penentu ya. Pakai R square. R kuadrat ya. R square. Jadi tabelnya nggak usah susun lagi. Jadi dari tabel tadi diambillah tadi yang kolom berapa nih? Yang dikalikan. Tadi kan dibagi ini ya. Sekarang nggak, ini kuadrat dikalikan ini kuadrat kemudian diakar. Nah, kolom 6 dibagi kolom 5 kali kolom 7 diakar. Ngomong bacanya gimana? Total kolom 6 dibagi akar kolom 5 kali kolom 7. Ya kan? Jadi 5, 12, dan 40. Coba lihat. Jadi ini dibagi perkalian 2 ini, tapi perkaliannya di akar. Gitu. Dikalikan, kemudian diakar dulu. Dapat angka, kemudian dikuadratkan. Itulah disebut R square. Koefisien determinasi. Menunjukkan berapa persentase perubahan X-nya, variable dependent, Y-nya kalau bacanya begini ya. Berapa perubahan Y dependent dipengaruhi oleh perubahan dari X-nya. Ternyata 24%. Jadi biaya itu perubahannya 24%. Nah, X yang lain dites juga. Angkanya apakah lebih besar atau lebih kecil? Nanti kalau diberikan beberapa X, Anda pilih yang paling besar. Artinya dia paling menentukan, determinan, faktor penentu. Bisa dipahami ya? Oke, angkanya mendekati ini. Kenapa cuma 24%? Karena kan faktornya banyak. Gitu. Tapi faktor yang lain
Apakah lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, pakailah yang lebih besar. Oke, sampai di sini ya. Ini ada slide yang lain-lain ini lebih banyak tentang statistik dan biasanya tidak diujikan. Nah, ini sebenarnya statistik ada entah pakai tabel lagi, pakai tabel distribusi T, pakai standar error of estimate ya. Oke, sampai di sini. Kita latihan lagi ya. Sebentar ya. Coba kerjakan ini ya. P32 ya, sebentar. Di slide-nya ada kan ya? Ya, P32. P32 Anda kerjakan pakai Excel. Sekaligus Anda bikin cheat sheet-nya sekarang maksudnya, ya. Artinya sudah siap nanti kalau ujian keluar seperti itu sudah punya. Jadi masing-masing tolong P32 kerjakan di Excel, pakai masukkan di situ, ya. Saya berikan waktu sampai 9.30 ya. Ada kan soalnya? Sebentar, saya coba carikan di bukunya. Cost behavior. Yang P, nah ini P32. Ini datanya ya. Anda diminta, lihat langsung datanya. Dimintanya, ini saya naikin aja biar kelihatan. Seperti ini. Oke, silakan ya. Pakai Excel saja. Cost sama direct labor itu kan Pak, hours-nya kan Pak, bukan mesinnya Pak. Nah, coba kita diskusi dulu. Ini yang diminta pertama apa, Mas? Disuruh mengukur, menghitung kan ya? Menghitung apa? Coefficient correlation dan coefficient determination. Jadi intinya bikin seperti itu. Ikutin aja. Jadi suruh menyusun, terus yang disuruh yang mana? Antara supplies cost, jadi biayanya biaya supplies ya di sini ya. Dan dua activity, jadi dua-duanya. Dua-duanya dihitung. Nomor satu hitung dua-duanya. Baik yang labor maupun mesin. Baru nomor dua apa nih?
mana yang jadi basis. Nah, kan ditentukan mana yang R square-nya lebih besar. Seperti itu. Begitu nomor 2 sudah kita tentukan, nomor 3 kita hitung pakai yang R square-nya lebih besar. Jadi nomor 3 hasilnya dari mana? Apakah dari labor atau dari mesin? Itu kita pilih berdasarkan hasil nomor 1. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, silahkan Mas. Sambil diperbesar aja, diperbesar. Di zoom in. Yang mungkin dari yang satu dulu, yang mana dulu? Nggak usah kelihatan semuanya, yang perlu dijelasin dulu. Biar kelihatan besar. Ya, silahkan. Sambil diceritakan. Teman-teman yang lain sambil mengikuti ya. Mas Altos, mana suaranya? Sambil dijelasin. Oh iya Pak. Jadi kan tadi ada 3, satu cost-nya sama 2 activity. Satunya berdasarkan labor hours, satunya lagi berdasarkan machine hours. Saya baru menghitung yang labor hours-nya Pak. Jadi yang biaya Y ini kolom 1, masukkan semua dari bulan Januari sampai Desember yang tertera pada charter tadi. Kemudian kita dapat totalnya, tinggal di sum aja semuanya, yang ini yang biayanya dapat total 18.000. Kemudian dirata-ratakan dengan average, ditarik juga semua kolom yang ini tadi, dapatlah rata-ratanya dan total. Kemudian biaya yang ini tinggal dikurangkan aja sama rata-rata yang ini, dikunci pakai dolar biar nggak kemana-mana. Terus dapat nilai yang sampai bawah Desember sekian. Kemudian karena berdasarkan yang kolom 3 yang tadi saya menghitung yang labor hours, jadi activity-nya maka yang labor hours. Labor hours tadi sekian, 5.000 sampai 5.300, sama dengan yang kolom 1 dan 2 tadi, ditotalkan rata-rata kemudian dikurangkan. Kemudian yang kolom 4 ini tinggal dipangkat 2 kan, dikuadratkan, dapat juga sekian. Terus di kolom 6 dikalikan aja yang kolom 2 sama kolom 3, dapat kolom 6. Yang kolom 7 untuk mencari yang korelasi koefisiennya nanti dikuadratkan juga yang ini. Kemudian langsung ke Sebentar, Mas. R. Sebentar. Coba lihat ke atas. Jam tadi apa pakai labor ya? Iya Pak, yang lebar. Rata-ratanya betul nggak itu labor ya? Average di 4 sampai yang lain. Betul ya? Coba saya ngecek, yang lain mencoba ngecekin sama nggak? Di Juninya salah. 5.000. Juninya salah. Juninya Saya 5.000 Pak. Ini coba Juni. Juni Pak. Iya yang ini Pak. 50. Ganti Salah, 4. Yang kolom 3 bulan Juni itu 4750. Oh, 4750. Oke. Nah, masih. Ya, Masih betul nggak seperti salah. itu? Bawahnya juga 4.900. 900. Oh, Mungkin tadi banyak. nggak kelihatan jelas Salah. ya. Oh, itu udah benar Iya. itu. Ah, udah benar Pak. Oke. Yang ini Pak. 4.900. Nah, 5.000-nya. selisihkan, tapi menginputnya bisa tipu, typo ya. Hati-hati. Iya. Yang lainnya coba cek masih udah semua sama nggak nih? Sama Pak. Ya, oke, lanjut Mas. Berarti udah ya, dikuadratkan, dikalikan, dikuadratkan, kemudian nyari R.
R? Mana Dari R-nya? R. R-nya pakai yang rumus ini tadi, sigma dari kolom 6 dibagi kolom 5 dikali 7 dikuadratkan. Jadi masukkan rumus kan yang kolom 6-nya, yang ini total sigma, terus dibagi SQRT dalam kurung yang kolom 5 dikali di kolom 6, tutup kurung, dapatnya sekian. 0,9774 itu dipresentasikan jadi 98%. Kalau yang determinannya tinggal dikuadratkan dapat 0,9553. Terus dipresentasikan jadi 96%. Tinggal berarti dapat ya R square-nya 96%. Tinggal yang menyusun yang sama untuk yang satunya lagi apa? Biaya mesin, Pak. Mesin hours. Iya, mesin. Jam mesin ya. Iya. Tinggal nanti dibandingkan. Ini belum dikerjakan yang jam mesin. Belum, Pak. Tadi mungkin saya kira tadi jebakan aja gitu, Pak. Jadi ya udahlah, semoga jebakan. Jadi satu yang labor hour saja. Yang lain sudah ada yang ngerjain? Gantian. Ini sudah benar. Tadi Sudah, sama. Pak. Nah, Gabriel mau nyoba, silakan. Tadi si Altos pun bisa aja itu dibagi dua, mengerjakan dua tabel, atau dalam satu tabel juga nggak apa-apa. Ada X1, ada X2. X1-nya dikuadratkan boleh juga. Dibagi dua juga nggak apa-apa. Itu kan teknis ya. Nah, gantian. Silakan. Di-share screen juga. Siapa tadi? Gabriel mau? Atau ada yang lain? Saya tawarkan yang lain dulu. Ada? Seperti tadi, cuma menggantikan angka-angka yang ada di ini. Mungkin boleh Pak saya. Iya, silahkan. Nah, Indah ya? Dipanggil live Pak. Oh ya, live. Live. Silahkan, Mbak, share screen. Oke, sinar mata. Oke. Sekarang yang sudah nih. Mana soalnya tadi? Ini udah boleh menjelaskan Pak? Udah. Silahkan dijelaskan. Yang mana? X-nya ganti yang jam mesin ya? Mana tadi? Iya Pak. 2000 itu ya? Oke, 2000. Udah. Totalnya berapa? 24.600 ya? Iya, 24.600 Pak. Rata-rata 2050. Gimana yang lain? Sama nggak? Sama, Pak. Sudah sama ya? Oke, terus gimana ngitung R square-nya tadi? Live. R square-nya dihitung, di sini ada rumusnya langsung. Dia sigma X1 kurang X kali Y1 kurang Y per akar dari sigma X1 kurang X kuadrat kali Y1 kurang Y kuadrat, atau sama dengan total kolom 6 per akar total kolom 5 kali total kolom 7, dapat hasilnya 0,8354.592, lalu dikuadratkan dapat hasilnya 0,697991. Berarti berapa persen tuh? Dipersenkan yang R square-nya. 69,7% ya. Nanti Anda cukup dua angka di belakang koma, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Sehingga live tadi dibandingkan dengan yang tadi, lebih besar yang tadi ya? Iya Pak. Tadi kalau nggak salah 90% ya. Bikin juga kan di sini? Iya Pak, ini Pak. Oke, jadi pertanyaan keduanya mana dipilih? Yang dipilih dari yang R square-nya lebih besar. Berarti jam labor ya, labor cost. Oke, kemudian lanjut di pertanyaan berikutnya. Bisa dilanjut, Lev?
mencari apa? Sudah belum? Belum baca pertanyaan berikutnya tadi, Pak. Oke, belum, ya belum nggak apa, belum selesai ya? Gantian mungkin. Yang lain? Itu sebenarnya udah sih Pak. Kan di yang 3 itu kalau nggak salah suruhnya buat variabel sama fixed cost kalau nggak salah. Sudah ada nih. B-nya sudah ada kan. Nah, yang berikutnya Anda kan tujuannya kan setelah mendapatkan mana X yang hubungannya paling kuat, dicari dengan R-square. R-square paling kuat ternyata labor hours atau X1 ya. Tadi X1-nya labor hours, X2-nya mesin hours misalnya. Jadi kita pakai labor. Sekarang kita pakai yang labor untuk mencari B, slope, dan mencari A. Ya kan, disuruh mencari fixed cost dan variable cost. Nah, itu sudah ada tuh. Berarti B-nya menggunakan yang labor hours yang dibikin oleh Altos tadi. Lev juga bikin kan. Hasilnya sama enggak? B-nya 0,291. Gimana yang lain? Sama Pak. Sama ya? Nah, seperti itu. Artinya tinggal ngambil tabel itu juga, tinggal kolom 6 dibagi kolom 5 ya, yang perkalian simpangan dibagi dengan X-nya ya, simpangan X-nya yang X1. Kemudian A-nya, nah ini langsung rumus semua nih, kayak cicitnya udah ada yang bikin, ini udah lihat. Barusan tadi pagi Pak dibuat cicitnya Pak. Oke. Enggak, ini saya bercanda. Sip lah ya. Nah, dan kemudian dipahami ya, masing-masing bikin dipahami. Khawatir saya nanti, wah ini bagus nih, saya kirimin dong. Jadi semua nggak coba bikin sendiri dulu. Yang lain ya, coba bikin, rasain gitu ya. Nggak tahu. Nah, A-nya berarti tinggal dimasukkan juga, dapat 42,95. Ya, A-nya gimana tadi? Boleh bisa jelasin nggak A-nya? Dapat 42,95. 95 itu. Tinggal disubstitusi aja Pak, dari rumus dia sama dengan A tambah BX. Kan B-nya kita udah dapat, tinggal disubstitusi. Dikalikan dengan yang rata-ratanya ya kan? YI Iya, dan XI-nya. Ya, seperti itu. Jadi yang diwarnain hijau itu loh, yang rata-rata, tapi yang labor cost-nya. Oke ya, ada pertanyaan? Bisa semua ya, makasih ya. Ini kolaborasi semuanya sudah mencoba dan mencobanya di Excel karena memang hampir diperkenankan pakai Excel, gitu kan. Cuma mulai sekarang cobalah, gitu. Kalau mau memahami materi setiap mata kuliah, coba Anda butuhnya seperti apa, bikin sendiri dulu ya. Oke. Terus seperti itu aja sih. Jadi metode high-low, kemudian apa namanya, scatter graph, kemudian OLS tadi, least square. Jadi bab ini sekali lagi itu bicara bahwa ya, biaya itu, ya, biaya semi variabel itu bisa diprediksi, tapi dengan cara Anda cari tahu fixed cost dan tarif variabelnya. Dari mana? Nah, diberikanlah data-data. Biaya kan ketahuan. Tetapi yang menentukan apa? Mungkin labor hours, cari labor hours. Mungkin mesin hours, cari mesin hours. Mungkin ini, cari lagi. Dari semuanya itu, dihitung koefisien determinasinya R-square. Yang paling besar, itu yang digunakan untuk memprediksi, untuk menjadi persamaan Y sama dengan A plus BX-nya. Jadi A dan B-nya menggunakan X yang koefisien determinasinya paling besar, ya, seperti itu. Kalau kita lihat soal tahun lalu, bentar, saya cari soal tahun lalu. Ini ya. Ini ada suara tukang ya, di rumah saya lagi ada tukang. Mohon maaf. Ini soal tahun lalu nih. Soal tahun lalu saya lihat ya betul-betul tinggal memasukkan juga. Jadi di sini kan contohnya biaya listrik juga nih. Biayanya biaya listrik. Yang mau diprediksi biaya listrik. Dan sudah ditentukan bahwa itu
ditentukan oleh X-nya adalah jam mesin. Aktivitasnya adalah jam mesin. Selama 12 periode. Terus diminta pakai high low. Nah, kan tinggal high low, cari mana nih jam mesin yang paling tinggi. Yang paling tinggi mana? Bulan apa? November, Pak. November. Iya, November 2300. Yang paling rendah? Semuanya di atas 2000 ya. Oh, ini 2000 aja nih, April 2000. Berarti 2300, 8260, 2000, 7790. Ini langsung kan ya. Kalau mau pakai cara yang tadi yang sudah kita demokan gitu ya. Paling tinggi 2300, biayanya sekian. Paling rendah 2000, biayanya sekian. Delta Y-nya 540, delta X-nya 300, 540 dibagi 300, itulah rate-nya 1,8. Berarti tentukan fixed cost dan variable cost. Variable cost 1,8. 1,8 kali 2,300 di sini dapat sekian, biayanya 8, maka selisihnya adalah fixed cost-nya 4150. Nah, oke. Ini sudah, nah, tinggal ngetiknya jangan tipu aja nih, ya kan? Hati-hati ya. Oke. Kemudian nomor kedua sama ya, menentukan A dan B, fixed cost dan variable cost dengan least square, berarti bikin sheet yang tadi. Di sini dibikinkan di sini ya. Ini sama kan? Dimasukkan jumlah rata-rata, masukkan jumlah rata-rata, dapat ini. Ini kalau mau ngetes di sum aja pasti 0 ya. Sum pasti 0. Kan simpangannya seluruhnya 0. Simpangan itu dengan rata-rata semuanya kan akhirnya 0 ya. Ada yang besar, ada yang minus. Cari B-nya, berarti kolom yang pokoknya perkalian dibagi yang X gitu ya. Berarti 6 dengan 5. Nah, 1,8. Kok sama? Oh, mirip ya, 1,81. Kan nggak harus sama kan? Metodenya beda gitu ya. Terus dimasukkan ke rata-ratanya. Y-nya ini 7, 7983. X-nya ini 2117. Dikalikan dengan 1,81. Ya, betul ya. Ya. Dapat 4160. Berarti mirip ya, mirip sekali. Nah, kalau mirip begini, hello-nya pas bagus ya. Oke, terus yang terakhir. Nah, yang pertanyaan seperti ini kan, apabila diperkirakan jam mesin fotokopi rata-rata tahun depan 2.500, hitung perkiraan biaya tahun depan, biaya listrik tahun depan. Rata-rata loh ya, berarti biaya listrik per bulan ini sebenarnya tahun depan ya. Rata-rata kan per bulan ya. Berarti tinggal X-nya dimasukkan 2.500 dari persamaan ini tadi. Jadi diganti ini 2.500 ya. Dapat sekian. Fixed cost-nya 4160 ini, terus 1,81 kali 2.500 dapat. Nah, oke, bisa nggak menyelesaikan itu dalam waktu ya cepat harusnya ya. Oke, cukup ya, cukup yakin bahwa hari ini bisa dikuasai, dan itu ya nanti akan berhubungan dengan berikutnya ya. Jadi berikutnya tentu tidak mencari lagi. Ini case-nya adalah memisahkan. Sudah memisahkan yang sentral dulu, kemudian memprediksi. Di pertemuan berikutnya Anda akan dikenalkan costing yang dipakai di internal manajemen, itu ada namanya direct costing. Atau disebut juga variable costing. Karena costingnya hanya menggunakan biaya variabel. Costing itu adalah menentukan biaya produk kan. Ya, harga biaya produknya pakai COGM-nya pakai variable cost. Padahal kita tahu FOH-nya isinya ada fix, ada variabel, ada semi variable. Ini cuma pakai variabel. Fix-nya itu menjadi expense semua. Jadi period cost. Gitu.
Nah, untuk lebih jelasnya ya di pekan depan. Jadi seolah-olah gini. Jadi karena fixed cost itu kurang relevan, jadi perusahaan pengen mengetahui marginnya itu kalau pakai variable cost seperti apa gitu. Nah, bikinlah direct costing. Jadi nanti Anda menyusun direct costing, terus kalau pakai full costing yang biasa berapa, kemudian direkonsiliasi, gitu saja. Ya. Nah, harusnya ini juga materi yang harus bisa ya, harus bisa ya. Yang full costing itu kan income statement yang seperti biasa. Jadi dari awal kita kan sudah menyusun kan income statement kan. Sales loss dikurangin COGS, gitu. COGS detail begitu. Nah, ini dikenalkan pakai variabel seperti itu. Kemudian direkonsiliasi. Mungkin nanti pemahaman merekonsiliasinya ya. Seperti itu. Itu pertemuan 2. Kemudian pertemuan 3. Nah, pertemuan 3 minggu depan kalau mungkin Anda bisa jadwalnya pas, coba cari hari Kamis atau Jumat ya untuk pengganti. Di pekan depan kalau bisa sih 2 kali. Kamis atau Jumat, tetapi Kamisnya kemarin saya sudah ambil sesi 2 ya, selain sesi 2. Oke? Nanti tolong dikomunikasikan. Baik. Ini hadir semua ya. Silakan jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, saya tak ngisi portal dulu. Tadi yang bukti